Ini kayak mika kecil. Ini kayak mika kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Jum. Sultan Fatih. Ini mah. Wa ashabihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Silahkan Mas Imam bisa dibuka dulu sebagai moderator. Baik, suara terdengar? Saya tadi cek suara sudah terdengar. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat serta kesempatan yang mana pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang berjudul Ketabahan Ibrahim, Keikhlasan Ismail alaihi wassalam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hanif Subuki. Baik, kemudian salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya diberikan keistiqomahan dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, alumni Jamaah Sultan Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada acara siang hari ini saya akan membacakan runtutan acara untuk siang hari ini, yaitu pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, lalu dilanjutkan ke dalam acara inti kita, yaitu kajian dengan judul Ketabahan Ibrahim, Keikhlasan Ismail alaihi wassalam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hanif Subuki, yang mana beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian di akhir sebelum penutupan akan ada pemaparan paket produk Sultan Fatih Tour and Travel untuk tahun 2025. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai bersama-sama acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan surat Ibrahim ayat 34 hingga ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah telah dibacakan ayat dalam surat Ibrahim ayat 34 hingga ayat 39. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita pada siang hari ini. Amin. Baik, jamaah alumni Jamaah Sultan Fatih Tour and Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian pada siang hari ini yang bertema ketabahan Ibrahim, keikhlasan Ismail alaihi wassalam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hanif Subuki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala rasa syukur dan juga pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam dan berupa nikmat iman. Dan salah satu di antara rukun dari rukun-rukun Islam atau rukun iman, lebih tepatnya rukun iman dalam agama Islam adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apinya kalau udah dikecilin nih. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf, mungkin untuk admin bisa di mute dulu. Dan di antara Rasul-Rasul dan juga Nabi-Nabi
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita imani, dan juga beliau adalah seorang nabi yang jasanya ya, jasanya sangat besar bagi umat ini, adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Nabi Ismail alaihi assalam. Ya. Kalau kita musannakan, dua-duanya berarti alaihima assalam. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan, ya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sekarang alhamdulillah ya, sebagian jamaah haji kita sudah berangkat menuju ke Madinah sebagai gelombang pertama, ya. Bulan tersebut adalah bulan Dzulhijjah, ya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, atau mewajibkan sebuah syariat yang sangat agung yang menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, yaitu syariat haji. Ya, maka sebelum kita mulai kajian siang hari ini, kita niatkan, ya, selain untuk menuntut ilmu, maka kita mengikuti kajian ini sebagai tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berangkat berhaji suatu saat nanti. Allahumma amin. Dan kita saling mendoakan, dan saya doakan teman-teman yang hadir siang hari ini semoga suatu saat bisa berhaji. Ya. Kenapa? Karena haji ini ada kaitannya, ya, dan sangat berkaitan sekali dengan kisah, ya, Nabi Ibrahim alaihi assalam dan Nabi Ismail alaihi assalam. Dan ini menunjukkan bahwasannya ada syariat-syariat yang mulia dalam agama Islam ini yang dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syariat-syariat, ya, para umat yang akan datang setelah umat-umat yang terdahulu. Ya. Dari Nabi Ibrahim alaihi assalam, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi assalam, muncullah syariat haji, ya, yang kemudian disempurnakan pada akhirnya di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, Rasul kita Muhammad SAW, untuk menjadi syariat Islam, ya, agama terakhir dan yang paling sempurna, ditutup oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya, maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Nabi Ismail alaihi assalam, dan tentunya juga Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, mempelajari kisah-kisah ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat berangkat berhaji ke Baitullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Baik, para kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan siang hari ini kita insya Allah, ya, akan meneladani ketabahan Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga keikhlasan Nabi Ismail alaihi assalam. Yang mana dua hal ini, yaitu sabar dan juga ikhlas, itu tidak bisa dipisahkan, alias kedua-duanya itu saling berkaitan, ya. Sabar dan juga ikhlas, ya. Tentunya yang paling tinggi adalah bersyukur. Akan tetapi yang menjadi poin utama kita di sini adalah tentang tabah dan sabar, kemudian juga dengan keikhlasan, ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, boleh digeser, Mas Imam. Pembahasan yang pertama, insya Allah akan kita bahas adalah tentang ketabahan Nabi Ibrahim alaihi assalam, tentunya saat beliau berdakwah pertama kali, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan sebuah ayat yang khusus memuji Nabi kita Ibrahim alaihi assalam ini, ya. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Ya. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam berupa Baitullah, ya, Baitullah yaitu Ka'bah,
Allah Subhanahu wa taala menyertakan dengan kalimat selanjutnya, Allah tusyrik bi syai'a. Ya. Agar apa? Agar janganlah kalian sekali-kali mensekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka yang pertama kita bahas adalah tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian pembahasan yang kedua nanti akan kita bahas adalah tentang ketabahan beliau, ya, Nabi Ibrahim alaihi assalam dalam menghadapi ujian keterasingan. Dan tentunya di sini ya beliau dalam keterasingan ini bersama dengan Nabi Ismail alaihi assalam. Kemudian yang ketiga, ketabahan Nabi Ibrahim saat menghadapi ujian, ya, yaitu berupa ujian api, ya, sebagai hukuman atas beliau, ya, dari raja yang kita kenal, ya, atau kaum muslimin kenal dengan Raja Namrud, ya, yang mana raja yang keji ini menghukum Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian yang keempat adalah ketabahan Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga keikhlasan Nabi Ismail alaihi assalam dalam membangun Ka'bah dan juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat yang sangat besar, yaitu adalah haji ke Baitullah. Ya. Baik, selanjutnya, ya. Bab mengenal lebih dekat Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Nabi Ismail alaihi assalam. Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Nabi Ismail alaihi assalam merupakan, ya, nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau berdua ini adalah seorang ayah dan juga seorang anak, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat, ya, seorang wanita, ya, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya, yang kita kenal dengan Sayyidah Hajar, ya, yang mana Sayyidah Hajar ini juga menjadi salah satu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bagian dari sejarah, ya, dari Baitullah, sejarah dari Masjidil Haram, sejarah dari kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Jadi dari Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Sayyidah Hajar, ya, lahirlah Nabi kita Ismail alaihi assalam. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah, ya, ketika Nabi Ismail alaihi assalam yang saat itu beliau masih berusia, ya, masih menjadi bayi yang disusui oleh ibunya, yaitu Sayyidah Hajar. Kalau Sayyidah itu kita banyak sebut juga dengan Siti, ya, Siti Hajar, itu yang diajarkan kepada kita saat kita kecil, ya. Ada Siti Hajar, kemudian contohnya Sayyidah Khadijah, itu menjadi Siti Khadijah, seperti itu, ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya, dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita bayangkan kaum muslimin dan muslimah sekalian, keimanannya Nabi Ibrahim alaihi assalam itu sangat besar sekali. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah atau berpindah, ya, memindahkan dirinya dan juga keluarganya, ya, dari negeri Syam, ya, menuju ke sebuah daerah yang antah berantah mungkin bagi umat manusia, yang bahkan mencari air di dalamnya itu sangat sulit, ya. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba perintahkan seperti itu. Kalau kita mungkin wah banyak tanya, banyak apa ya, bingung dan sebagainya, ya. Akan tapi karena perintah Allah seperti itu, maka Nabi Ibrahim alaihi assalam dengan serta-merta menuruti dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membawa keluarganya yaitu Sayyidah Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi assalam ke sebuah lembah, ya, yang ternyata kemudian menjadi Bakkah al-Mubarakah, yaitu lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu apa? Lembah Makkah, ya. Jadi Makkah itu mempunyai nama-nama yang lain juga selain Makkah Al-Mukarramah. Salah satunya adalah
bi Bakkah mubarakah. Ya, namanya adalah Bakkah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan tempat tersebut. Ya, jadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi assalam tempat itu masih berupa dataran atau daratan yang tidak berpenghuni. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di tempat tersebut akan menjadi Baitullah Al-Atiq. Ya, Baitullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah sampai situ saja? Tidak. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihi assalam ya, sempat melakukan perjalanan dakwah kembali menuju negeri Syam. Ya, menuju negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina dan sekitarnya. Ya. Kalau kita bayangkan negeri Syam itu adalah negeri yang sangat subur. Ya, bahkan kurma dan sebagainya itu sangat banyak sekali. Buah-buahan, ya, kalau kita sekarang menuju ke daerah-daerah negeri Syam, ya Palestina, kemudian Yordania dan sekitarnya, itu buah-buahan sangat banyak sekali. Ya, negeri yang subur, salah satu negeri yang subur. Ya. Beliau sempat kembali ke negeri Syam untuk berdakwah kepada kaumnya dengan meninggalkan perintah Allah untuk meninggalkan apa? Nabi Ismail dan juga istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sayyidah Hajar, ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kalau tidak karena ketabahan dan juga keimanan, niscaya Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin akan sulit. Ya, mungkin akan merasa menjadi beban yang sangat besar sekali. Akan tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melakukannya. Ya. Memang kita sangat jauh sekali, ya keimanan kita sangat jauh dari keimanan para nabi, sangat jauh sekali. Akan tapi kita dapat meneladani ya keimanan beliau-beliau. Begitu juga dengan keluarganya, ya. Kalau bukan karena keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sangat sulit, ya. Sudah sangat berat. Di mana Sayyidah Hajar pernah bertanya ya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini?" Ya, Sayyidah Hajar bertanya-tanya kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu wahai Ibrahim?" Ya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ya. Ya, kalau begitu dia pasti tidak akan menelantarkan kita semuanya," kata Sayyidah Hajar. Ya. Di mana cerita tentang ketabahan dan juga cerita tentang keikhlasan ini, keluarga ini, ya diabadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus, ya, menurunkan surat khusus dengan nama Ibrahim alaihi assalam, yaitu surah Ibrahim. Ya, Masya Allah, ini surat yang sangat agung sekali. Ya. Kita teruskan sebentar, ya, di mana Nabi Ibrahim terus berjalan, ya, sampai ketika berada di sebuah bukit, tepatnya di belakang bukit tersebut, ya. Tatkala Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar sudah tidak melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun membalikkan tubuh, ya, lalu menghadap ke Al-Bait. Al-Bait itu adalah tempat yang nanti akan menjadi Ka'bah di situ, ya. Lalu beliau berdoa sebagaimana doa yang tercantum dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya, Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku, yaitu siapa? Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar. Ya. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Teman-teman sekalian, ya kaum muslimin dan muslimah sekalian, kalau ke Mekah, lihat Mekah, ya. Mas Imam boleh digeser. Kalau kita lihat Makkah Al-Mukarramah bahkan sampai zaman sekarang, Makkah Al-Mukarramah itu tidak bahkan tidak tidak sesubur kota Madinah. Ya. Kalau kita mau cari pepohonan kurma dan sebagainya itu di Mekah sangat jarang sekali. Ya. Tandus, ya. Kota Makkah Al-Mukarramah itu sangat
sangat tandus, apalagi jika musim panas. Ya. Ghairi dzi zar'in, ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanam-tanaman, ya. Inda baitikal muharram, akan tetapi di dekat rumahmu yang suci, ya Allah. Jadi singkat cerita ini sudah membangun Ka'bah, ya. Walaupun nanti cerita tentang pembangunan Ka'bah kita taruh di akhir nanti, ya. Kita cerita tentang ketabahan awalnya dulu ini, ya, insyaallah. Liyuqimus shalah, ya, untuk mendirikan sholat. Ya, ini menandakan juga bahwasannya dari zaman Nabi Ibrahim pun sudah ada syariat sholat. Hanya saja jumlah waktunya itu berbeda. Sebagaimana yang tercantum pada hadis Isra dan Mi'raj, ya, teman-teman bisa lihat nanti di banyak sumber juga tentang hadis Isra Mi'raj tentang kewajiban sholat, ya, syariat sholat. Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat, ya, di dekat al-bait tersebut, ya. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Maka wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka melakukan sholat, maka jadikanlah, ya, di negeri tersebut, negeri yang tadinya gersang itu, ya, sebelum keluar air Zam-Zam itu, bahkan sampai sekarang juga masih gersang sebenarnya walaupun ada air Zam-Zam, ya. Jadikanlah negeri tersebut menjadi negeri yang hati manusia itu selalu menuju ke negeri tersebut, ya. Negeri yang menjadi tempat pulangnya hati manusia. Siapapun kaum muslimin pasti ingin ke Mekah Al-Mukarramah, seperti itu. Yang ada keimanan di dalam hatinya pasti ingin ke Mekah Al-Mukarramah, ya. Masya Allah. Ini pentingnya sebuah doa, ya, kaum muslimin sekalian. Dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, ya. Ini bahkan saya pernah dengar salah seorang guru yang mengatakan ini adalah pentingnya kita cerdas dalam berdoa. Coba teman-teman sekalian, ya. Coba teman-teman sekalian. Coba teman-teman sekalian perhatikan, ya, doanya Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya, di mana beliau langsung meminta rizki berupa buah-buahan. Ini ada kaitannya dengan tadi saya menceritakan bahwasannya Makkah Al-Mukarramah itu sangat gersang, ya. Kalau kita sekarang pergi ke Makkah Al-Mukarramah, Masya Allah, tabarakallah, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, di sana buah-buahan itu sangat banyak, ya. Akan tetapi pohonnya ada atau tidak? Pohonnya 90% tidak ada di Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi bahkan kalau kita bulan puasa di sana atau musim haji di sana, buah-buahan itu dibagikan secara gratis, itu sangat banyak untuk buka puasa maupun untuk orang-orang di musim haji. Melimpah buah-buahan di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, cerdas Nabi Ibrahim saat berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berdoa, kita sebutkan, ya, sebutkan hajat kita, kebutuhan kita apa, kita sebutkan, ya. Masya Allah. Langsung minta buah-buahan, ya. Nggak minta pohon, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. La'allahum yashkurun. Yang demikian itu semoga membuat mereka, yaitu anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga manusia yang berada di Makkah Al-Mukarramah, menjadi bersyukur. Ini adalah sebuah ayat yang sangat mulia dalam surah Ibrahim, ayat ke-37. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ini menandakan bahwasannya saat kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus memiliki keimanan yang kuat dan juga memiliki usaha. Ya, salah satu usaha itu adalah berdoa. Banyak orang tidak menyadari bahwasannya doa itu adalah salah satu usaha. Ya, kata orang doa dan usaha. Padahal doa itu merupakan usaha juga. Ya, dengan berdoa kepada Allah itu sudah merupakan sebuah usaha. Ya, bahkan Nabi Ibrahim mungkin nggak tahu kalau nanti suatu saat Makkah Al-Mukarramah itu akan menjadi kota yang sangat hidup oleh keimanan. Ya, kota kaum muslimin yang sangat hidup dan menjadi
pusat dari kehidupan manusia, terutama kaum muslimin di muka bumi ini. Akan tapi beliau mengawalinya dengan doa. Jadikanlah kota Makkah Al-Mukarramah ini ya Allah sebagai pusatnya hatinya kaum muslimin. Ya, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah wa masya Allah. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita memasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga pentingnya ketabahan dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sarikan, ya, kita simpulkan dari kisah ini, bukan hanya kita saja ternyata yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Ibrahim dan keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang mungkin kita sebut dengan keterasingan, ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ini, ya. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu ketabahan Nabi Ibrahim alaihi assalam dalam menghadapi atau menentang berhala-berhala. Berhala-berhala itu adalah patung-patung yang disembah, ya, di zaman tersebut, ya, terutama wallahu a'lam bishawab, tapi sebagian ahli sejarah mengatakan sisa-sisa dari patung-patung tersebut, ya, masih berserakan sampai hari ini di sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Nemrut. Ya, Gunung Nemrut ini sekarang wallahu a'lam bishawab sebagiannya berada di Turki atau memang berada di Turki, ya. Tapi pada zaman itu tentunya belum ada negara Turki. Tentunya sebagai seorang nabi, ya, sebagai seorang rasul, ya, salah satu tugas yang sangat besar, salah satu tugas yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada rasul tersebut adalah berdakwah kepada tauhid. Ya, apa itu tauhid? Yaitu memurnikan, ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan diri dari syirik, ya. Jadi hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sekutu-sekutu ini tentunya adalah berhala-berhala yang ada pada zaman tersebut, ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihi assalam menghadapi atau mendapati dua kaum, ya, yang melakukan kesyirikan pada kesyirikannya itu sama, tapi tempat syiriknya beda, ya. Yang pertama kaum Nabi Ibrahim di Babil, ya. Di Babil, ya, ada sebuah negeri yang bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an namanya negeri Babil, ya. Di mana mereka menyembah patung-patung berupa patung-patung yang bentuknya itu makhluk bumi, ya. Sedangkan ada sebuah kaum yang lain, yaitu di sebuah negeri yang namanya Harran, ya, pada saat itu, ya, di mana kaum dari negeri Harran tersebut, ya, mereka menyembah menyembah benda-benda langit, ya. Jadi berhalanya itu bentuknya bukan patung, akan tapi benda-benda langit, bintang dan sebagainya, ya, mereka nyembah itu. Ya, bahkan matahari atau bulan mereka sembah. La haula wala quwata illa billah. Dan tentunya, ya, sebagaimana yang kita ketahui dari sirah nabawiyah, ya, ada sebuah cerita yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri, di mana saat, ya, Nabi Muhammad SAW terdapat tanda-tanda kenabian, terdapat tanda-tanda Rasul, ya, maka ada seorang ahli agama pada saat itu, ya, yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka orang tersebut, ya, tiba-tiba langsung berkata, salah satunya adalah sebuah pesan di mana tidak ada orang
yang berdakwah kepada tauhid kecuali pasti kaumnya akan memusuhinya, gitu ya. Maka salah satu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam tentunya adalah dimusuhi oleh dua kaum tersebut, ya. Dan dua kaum yang kita sebutkan tadi itu adalah kaum yang sangat besar sekali, ya. Bukan negeri yang biasa, negeri Babil terutama, ya. Negeri Babil itu peradaban yang sangat besar sekali, ya. Maka sudah menjadi kewajiban Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperingatkan mereka, ya, untuk menjauhi kesyirikan, ya, untuk menjauhi kesyirikan. Yang mana kesyirikan tersebut, ya, dalam agama kita, dalam agama Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, ya. Dan ternyata agama semua nabi dan juga rasul itu pada asalnya adalah agama tauhid. Ya, jadi yang didakwahkan adalah tauhid. Seperti itu. Selepas Nabi Ibrahim alaihissalam memperingatkan dan mendakwahkan dengan lisannya, maka beliau juga bertekad untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan nahi mungkar dengan tangannya juga. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata sebagaimana yang sudah diabadikan dalam Al-Qur'an, ya, wa tallah la'aqidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. An tuwallau mudbirin. Ya. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya. Ya. Walaupun Nabi Ibrahim alaihi assalam ditentang dalam dakwah untuk mengajak kaumnya yang menyembah berhala ke dalam tauhid, ya, namun, ya, setelah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam, dan juga tentunya setelah itu kesabaran, ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam, tekad beliau yang sangat kuat dalam berdakwah serta tetap istiqomah, ya, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam, ya, tentunya di antara kaum-kaum atau di antara orang-orang yang mau mengikuti dakwah beliau, tentunya banyak orang yang juga masih menentang dakwah beliau, ya. Maka salah seorang raja yang berkuasa saat itu, yaitu raja yang kita kenal atau yang kita pelajari dari sejarah, berupa Raja Namrud, ya, melakukan sebuah hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam dengan cara apa? Dengan cara dibakar api, ya. Dengan cara dibakar api. Akan tetapi Nabi Ibrahim dengan tabahnya, ya, dengan ketabahan beliau tetap menghadapi hukuman tersebut, ya. Tentunya hal ini menandakan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyerah dalam berdakwah, ya. Tidak ada kata menyerah dalam berdakwah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melewati semua itu, ya, dengan tetap memegang keimanan yang sangat kuat terhadap tauhid, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap Rabb semesta alam yang tiada sekutu, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, memerintahkan api kuni barda, ya, jadilah apa? Jadilah dingin, ya, jadilah api yang dingin. Ya, jadilah api yang dingin. Kalau kita bayangkan api tapi dingin. Ya, ini berarti menandakan salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat, mukjizat itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ayat dalam Al-Qur'an juga. Uni bardau wa salaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ya.
saat Nabi Ibrahim sudah berdakwah tauhid, kemudian beliau tetap tabah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menciptakan sebuah mukjizat, ya. Maka kita dapat mengambil pelajaran, ya, di setiap ketabahan kita pasti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan hal-hal yang sifatnya mungkin, ya, tidak dapat kita bayangkan, ya. Sekarang coba kita pikirkan api menjadi dingin, ya. Bukan apinya dihilangkan oleh Allah, tapi apinya menjadi dingin, ya. Dan inilah yang menjadi salah satu dari awal keruntuhan dari negeri Babil, seperti itu. Kemudian, ya, kita kembali lagi, yaitu ini mungkin kita bahas dulu tentang membangun Ka'bah, ya. Kemudian nanti ketabahan saat bersama Nabi Ismail, tentunya membangun Ka'bah ini bersama Nabi Ismail, ya. Akan tapi nanti ada pembahasan tambahan, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu tentang ketabahan saat turun, ya, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi assalam. Nanti ini insya Allah akan kita bahas juga. Ini zoom-nya tolong digeser. Ya, terus lagi tentang berhala sudah. Ini kita lewati dulu, nanti setelah pembangunan Ka'bah. Ya. Kemudian memasuki ketabahan yang berikutnya, yaitu adalah kita berpindah tempat lagi, ya, yaitu ke negeri Al-Bait atau negeri Bakkah, atau yang kita kenal sekarang dengan negeri Makkah Al-Mukarramah. Setelah Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya, meninggalkan Nabi Ismail dan juga ibundanya untuk berdakwah, maka kita kembali berpindah tempat, ya. Dan terjadi pula di lembah tersebut banyak keajaiban-keajaiban. Salah satunya adalah yang kita kenal dengan air Zam-Zam, di mana Nabi Ismail dan juga Sayyidah Hajar saat itu mengalami kehausan. Ya, kemudian sebagaimana kita ceritakan, negeri ini sangat gersang. Ya, kemudian Sayyidah Hajar berlari-lari 7 kali putaran antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah untuk mencari air. Akan tetapi justru apa? Air keluar dari bawah tendangan-tendangan kaki Nabi Ismail alaihi assalam yang saat itu masih kecil, ya. Dan kalau kita lihat dari sejarah Ka'bah, ya, tempat dari sumur Zam-Zam ini atau mata air Zam-Zam ini disebutkan dalam sebagian sumber Zam-Zam itu artinya berkumpul, ya, karena saat itu air keluar, kemudian Sayyidah Hajar kumpulkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi tempat dari sumur Zam-Zam ini letaknya dekat dengan Ka'bah, dan Bukit Sofa dan Marwah itu agak jauh, ya. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kadangkala usaha kita, ya, contohnya usaha Sayyidah Hajar, berlari-larinya di antara Sofa dan Marwah, tapi airnya keluarnya malah di dekat Ka'bah, seperti itu, ya. Kita usahanya seperti apa, tapi hasilnya sama-sama baik. Hasilnya sama-sama baik, akan tetapi dikeluarkan di tempat yang lain. Dan itu tidak mengurangi rezeki atau hasil dari susah payah kita, ya. Masya Allah, seperti itu, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam membangun Ka'bah, ya, dalam membangun Ka'bah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Nabi Ismail alaihi assalam untuk membangun Ka'bah, tentunya pembangunan Ka'bah itu membutuhkan ketabahan dan juga membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bayangkan kita membangun sebuah bangunan yang sangat besar, yang sangat mulia, tapi di antara gurun pasir yang tandus atau lembah-lembah yang tandus. Maka mungkin kalau kita sekarang tidak akan sanggup. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihi assalam ya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau bangun Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia di gurun atau di lembah yang tandus tersebut. Ya. Dan tentunya bersama anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi assalam. Dan dalam membangun Ka'bah ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ya dalam atau bagian dari sekitar Ka'bah itu ada yang dinamakan dengan Hijr Ismail. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang tahunya sekarang Ka'bah itu bentuknya kotak. Ya. Akan tetapi ya menurut para ahli sejarah Hijr Ismail yang seperti setengah lingkaran itu adalah bagian dari Ka'bah. Makanya orang kalau tawaf itu harus muterin Ka'bah bersama muterin lewat Hijr Ismail, nggak boleh motong lewat dalamnya Hijr Ismail. Kenapa? Karena Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Ya, jadi Hijr Ismail ini, Hijr itu artinya adalah kamar atau tempat, ya sebuah ruangan lah, ya ruangan. Ismail, ya Ismail adalah dinisbatkan kepada Nabi Ismail alaihi assalam, yaitu tempat di mana ruangan di mana Nabi Ismail sering beribadah di situ. Ya, di antara bagian Ka'bah yang lain, Nabi Ismail alaihi assalam sering beribadah di situ. Ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Salah satu di antara tempat yang sampai sekarang masih ya menjadi tempat yang dimuliakan ya, walaupun kita sendiri tidak disyariatkan untuk mengusap-usapnya dan sebagainya ya, akan tapi tempat tersebut masih ada sampai sekarang ya sebagai simbol bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi assalam dulu adalah manusia pertama yang membangun Ka'bah, adalah yang dinamakan dengan makom Ibrahim. Dan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunan Ka'bah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setiap kali kita melakukan tawaf sholat di belakang makom Ibrahim ya. Untuk sholat di belakang makom Ibrahim ya. Jadi kalau kita setelah selesai tawaf, maka kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di arah belakang makom Ibrahim. Kalau kita tidak bisa di belakangnya pas karena sangat ramai, maka kita agak mundur ke belakang makom Ibrahim ya. Di mana ini menjadi salah satu syariat ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam Al-Qur'an ya. Mimmakan Ibrahim musalla, jadikanlah bagian dari makom Ibrahim tersebut sebagai tempat sholat ya. Jadi kalau bagian dari Ka'bah yang lain kita tetap boleh sholat di situ, akan tetapi ada syariatnya sendiri. Setelah selesai tawaf kita disunahkan untuk sholat di arah belakang makom Ibrahim ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua bagian ya, ada 2 bagian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembangunan Ka'bah ini, dan itu tentunya atas kesabaran ketabahan Nabi Ibrahim alaihi assalam bersama Nabi Ismail alaihi assalam ya. Yaitu yang pertama adalah Hijr Ismail dan yang kedua adalah makom Ibrahim. Ya, Masya Allah. Kemudian kita masuk ke dalam sabbab ya, pembahasan yang terakhir, yaitu adalah dan ini tentunya adalah pembahasan yang sangat agung sekali ya, yaitu ketabahan Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga keikhlasan Nabi Ismail alaihi assalam saat
turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ya lewat mimpi Nabi Ibrahim alaihi assalam untuk menyembelih Ismail alaihi assalam yang kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba ya. Tentunya ya sebagai manusia ya saat kita menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat untuk hati kita, pasti kita akan merasa berat. Kan tapi kalau keimanan sudah berada di dalam hati kita, maka niscaya seperti apapun itu ya, asalkan itu adalah perintah yang sahih ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah melakukannya ya. Dan dalam hal ini tentunya ya Nabi Ismail alaihi assalam menanggapi hal tersebut juga dengan keikhlasan yang luar biasa. Hasilnya apa? Hasilnya ya saat Nabi Ismail sudah ikhlas ya untuk menghadapi perintah Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan penyembelihan tersebut dengan seekor domba ya. Wallahu a'lam bishawab, akan tapi menurut ahli sejarah ya, kalau kita sedang city tour di kota Makkah Mukarramah itu ya ada sebuah bukit yang terletak di dekat Jamarot Mina ya, ada di sebelah kiri kalau kita naik bis ya. Itu ada sebuah tugu ya, ada sebuah tugu kecil ya. Ada sebuah tugu kecil ya, ini coba saya tunjukkan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini tugunya. Bisa kelihatan ya. Nah, ada sebuah tugu kecil yang berada di salah satu bukit di antara bukit-bukit Mina ya, yang tempat kita mabit di Mina. Semoga semua yang hadir di sini bisa menjadi orang-orang yang mabit di Mina suatu hari nanti. Allahumma amin. Ya, tempat tersebut adalah tempat di mana syariat kurban diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat Nabi Ibrahim menyembelih atau pisaunya itu diarahkan ke leher, kemudian tiba-tiba digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Ya, maka Nabi Ibrahim pun meneruskan penyembelihannya, dan ini merupakan kurban pertama kali dalam sejarahnya, dalam sejarah agama tauhid atau agama Islam ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan ya hasil dari ketabahan dan keikhlasan dua insan ini, dua nabi ini, sebuah syariat yang sangat besar, yaitu adalah syariat kurban. Ya tentunya nanti insya Allah kita di bulan Dzulhijjah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah kurban. Ya. Tidak kalah penting dari itu semua, ya tidak kalah penting dari itu semua, rangkuman dari ketabahan dua insan ini, keikhlasan dua insan, dua nabi yang mulia ini, ya, Rasul dan Nabi ini, ya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat yang sangat agung, yaitu syariat ibadah haji. Di mana tadi sudah kita sampaikan bahwasannya contohnya ya syariat sa'i. Ya, sa'i itu adalah perjalanan atau jalan atau ada larinya juga ya bagi kaum muslimin yang laki-laki, ya itu ada larinya juga antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali putaran ya. Itu diambil dari kisahnya apa? Kisah Sayyidah Hajar saat mencari air Zam-Zam. Ya, kemudian tawaf ya. Tawaf di Tawaf di sekeliling Ka'bah ya. Kemudian terdapat juga syariat kurban ya, syariat kurban untuk orang-orang yang sedang berhaji ya. Kalau hajinya itu adalah haji tamattu dan juga haji qiran ya, maka disyariatkan kurban di dalamnya. Dan sampai sekarang Masya Allah tabarakallah ya, kurban ini menjadi salah satu ibadah yang masif yang dilakukan oleh
mayoritas kaum muslimin pada bulan Dzulhijjah, ya, menjadi salah satu menjadi salah satu ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di Makkah Al-Mukarramah, akan tapi bahkan di seluruh penjuru dunia bisa dilakukan. Kita nggak haji pun di Indonesia pun saat kita mampu berkurban, maka bisa kita lakukan seperti itu, ya. Maka ibadah haji ini adalah sebuah ibadah yang kaitannya sangat erat dengan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi assalam, dan juga Nabi Ismail alaihi assalam, ya. Banyak sekali bahkan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Salah satunya adalah saat kita bersolawat, saat kita tahiyat, ya, terdapat juga doa untuk Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya. Ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Itu adalah doa yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihi assalam, ya. Bahkan lebih dari itu, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah sekalian, ya, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab beliau yang sangat mulia itu bersambung dengan Nabi Ismail alaihi assalam, ya. Dan juga suku yang kemudian tinggal di dalam kota Makkah Al-Mukarramah sendiri, ya, salah satunya adalah suku-suku yang mereka saat keluar air Zam-Zam, ya, saat keluar air Zam-Zam dari kisah yang Nabi Ismail tersebut, air Zam-Zam ini merupakan salah satu sumber kehidupan yang kemudian suku-suku mulai datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Terdapat air Zam-Zam di tengah gurun pasir, udah akan menjadi tempat singgahnya suku-suku atau kafilah-kafilah dagang, ya, yang salah satunya membentuk sebuah peradaban yang sangat besar, yaitu adalah kabilah Quraisy, ya. Dari kabilah Quraisy ini ada kakek-kakek buyut mereka yang nanti menjadi orang-orang yang nasabnya, ya, bersambung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi peradaban yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Sayyidah Hajar ini menjadi peradaban yang sangat besar yang bersambung dengan peradaban kaum muslimin, ya, lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya hal ini tidak dapat kita pisahkan, ya, kisah sirah nabawiyah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi assalam, ya. Maka semoga dari 1 jam, ya, 1 jam pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam dan juga Nabi Ismail alaihi assalam siang hari ini, ya, kita dapat mengupgrade ilmu kita, ya, kita dapat menambah wawasan kita dapat meneladani, ya, meneladani bahwasannya ternyata sebuah ketabahan dan sebuah keikhlasan yang besar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu menghasilkan hikmah yang sangat besar tentunya, ya. Dan tentunya saat Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan sebuah perintah, ya, kemudian walaupun itu terasa berat di hati kita, di balik kisah tersebut terdapat apa? Terdapat faidah, terdapat syariat Allah Subhanahu wa taala, terdapat hasil, ya, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya, buah dari ketabahan ataupun keikhlasan itu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tayasu mir rahmatillah atau mir rauhillah. Ya, janganlah kalian berputus asa, ya, dari
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sedang diuji ya untuk bersabar, untuk tabah ya, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi tentunya semoga dengan ilmu kita ini ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk dapat menziarahi ya tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an terkait kisah ini ya, dapat menziarahi kota suci Makkah Al-Mukarramah, dapat bertawaf di sekitar Ka'bah, dapat melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Allahumma amin lagi kita dapat berkurban di tanah suci ya saat menjalankan ibadah haji sekalian. Dan dari peserta di sini ya mungkin ada yang nanti insya Allah akan berangkat haji di tahun ini. Semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah lancarkan ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur, ataupun kalau umroh menjadi umroh yang mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri siang hari ini. Ya. Jika ada yang benar dan jika sahih, maka itu semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah ataupun kurang, maka itu dari kurangnya ilmu saya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mungkin setelah ini yang hadir di Zoom ada ini ya, ada kuis dan door prize nanti dari Mas Imam sebagai moderatornya. Jadi jangan kemana-mana yang hadir di Zoom ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum atas apa yang telah diberikan berupa ilmu dan juga faedah. Semoga kita semua yang hadir dalam acara siang hari ini dapat mengambil pelajaran dari pelajarannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Baik, jamaah Sultan Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi tanya jawab pada acara siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan boleh langsung berbicara ataupun melewati kolom chat. Baik, dari kolom chat ada satu pertanyaan, Ustadz, dari Ibu Hima. Saya Baik, bacakan. Afwan silakan. Ustadz, bagaimana cara memahamkan putra-putri kita tentang pengorbanan dan kesabaran dalam hal ibadah? Silakan dijawab Ustadz Hanif. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat penting sekali ya, terutama hal ini berkaitan dengan putra-putri kita ya. Salah satunya adalah wallahu a'lam bishawab, tapi salah satunya adalah hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Kepada kita semuanya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga
keluarga kita dari api neraka. Ya, salah satunya dengan memahamkan ayat ini, ya, agar anak-anak itu paham, ya, agar anak-anak itu mengerti tentang ketabahan atau kesabaran itu dengan salah satu caranya yang insya Allah mudah adalah dengan memahamkan jika wahai anak-anakku misalkan ya, jika kalian bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka nanti di akhirat kalian akan terbebas dari api neraka. Seperti itu ya. Jadi tentang surga dan neraka itu boleh kita ceritakan, boleh kita jelaskan kepada anak-anak kita, tentunya dengan bahasa mereka. Ya. Jadi dengan memahamkan bahwasannya jika kita misalkan ya puasa, katakanlah misalkan anak kita sudah balik, ya, kemudian sudah waktunya wajib puasa Ramadan, ya. Kan puasa itu berat ya bagi anak-anak. Maka kita pahamkan, wahai anakku, kalau kalian puasa, mungkin lapar di dunia ini 1 hari dalam 30 hari, ya, seharian dalam 30 hari, jika kalian sabar bisa ngelewatin ini, maka nanti akan terbebas dari api neraka, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya. Karena ada hadis tentang contohnya tentang bahwasannya ada pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, seperti itu ya. Jadi saat ada penjelasan tentang neraka, ada penjelasan tentang surga, ya. Dengan memahamkan seperti itu, jika kalian bersabar ibadah di dunia, nanti di akhirat akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, seperti itu. Itu salah satu caranya. Tentunya sangat banyak sekali cara untuk memahamkan anak-anak tentang kesabaran dan juga pengorbanan dalam ibadah. Juga salah satunya bisa menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam ini tentunya. Ya, sebagai orang tua wajib bagi kita untuk menceritakan kepada anak-anak cerita yang bermanfaat, cerita yang baik, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan Ibu Yuris Pridanti ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, anak kami punya tabungan gitu. Terus dia tetap pengen berkurban atas, maksudnya dengan uangnya dia gitu. Nah, yang dipahamkan dalam satu keluarga itu cukup satu kepala keluarga gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya sedangkan anak saya ingin atas nama dia gitu. Apakah cukup satu atau misalnya ayahnya juga gitu? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin juga nanti perlu ditanyakan ke Ustadz yang lebih paham. Akan tapi kalau saya pribadi, tentunya kita lihat anak kita itu sudah balik atau belum. Kemudian anak kita itu sudah berkeluarga atau belum. Kalau misalkan anak kita itu belum berkeluarga dan masih dalam masih dalam istilahnya kehidupannya itu masih kita biayai, ya, masih dalam keluarga, ya, satu tinggal di rumah yang sama dan sebagainya, maka cukup ayahnya saja, ya, jika ayahnya masih ada, itu cukup kepala keluarga saja. Akan tapi kalau anak kita misalkan sudah berkeluarga, kemudian anak kita sudah bisa hidup sendiri atau hidup pisah dengan kita, maka silahkan jika ingin berkurban sendiri. Tapi pada asalnya syariatnya tetap kita kembalikan bahwasannya kurban itu adalah satu keluarga, satu orang. Ya, satu keluarga itu kepala keluarganya yang berkurban. Tapi misalkan anaknya masih kecil, tapi Masya Allah misalkan sudah punya tabungan yang bisa buat beli kambing gitu ya, maka kita pahamkan saja. Ya, ini pentingnya kita menjelaskan ya, kita pentingnya menjelaskan tentang syariat Islam. Bahwasanya syariat Islam itu tidak bisa
sesuai kemauan kita sendiri. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Nggak bisa. Akan tapi harus ada ketentuannya. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ustadz dari Umma Aina. Assalamualaikum. Izin bertanya, bolehkah kita meniatkan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal dan bagaimana niatnya? Orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Izin bertanya, bolehkah mungkin ya maksudnya, bolehkah kita meniatkan kurban? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi ya kurban ini berlaku pada asalnya diwajibkan bagi kita untuk yang masih hidup, ya, untuk yang masih hidup. Ini pertama ya, jika kita misalkan misalkan datang Idul Adha, ya, maka yang mempunyai kewajiban pertama kali untuk berkurban adalah diri kita, ya. Adapun untuk orang yang sudah meninggal, wallahu a'lam bishawab, ya. Akan tetapi contohnya ada sebuah syariat yang namanya badal haji, ya, alias menghajikan orang yang sudah meninggal, ya. Maka kurban di dalamnya tetap harus dilakukan atas nama orang yang sudah meninggal tersebut yang dibadalkan hajinya. Ya, ini jika kita membahas kurban saat musim haji. Akan tapi kalau kurban-kurban yang tidak ada kaitannya dengan haji, ya, maka wallahu a'lam, saya tidak tahu hukumnya secara pasti, boleh atau tidak ya meniatkan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulan. Afwan, Ustadz mau bertanya, apakah sebaiknya dalam berkurban sahihnya domba atau kambing? Dan apakah dalam kurban satu ekor tersebut hanya satu nama atau bisa satu keluarga? Tafadhol, Ustadz. Ya. Masya Allah. Domba dan kambing insya Allah bisa dua-duanya. Ya, domba ataupun kambing insya Allah bisa dua-duanya. Bahkan ada kurban itu kurban sapi, ya, yang bisa dibagi-bagikan, ya, yang bisa dibagi-bagikan juga. Jadi domba ataupun kambing dua-duanya bisa, ya. Kemudian apakah satu ekor tersebut bisa hanya satu nama atau bisa satu keluarga? Bisa satu keluarga, dan memang pada asalnya satu kurban untuk satu keluarga. Bahkan dalam sebuah hadis, tapi ini khusus Rasulullah saja, beliau saat berkurban itu beliau mengatasnamakan untuk umatnya, ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, tapi ini khusus untuk beliau saja. Kalau untuk umat muslim, satu kurban bisa untuk satu keluarga. Jika boleh, perlukah ada penyebutan nama? Contoh, ini yang tadi ya, dari fulan untuk almarhum fulan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang sudah wafat, ya apakah boleh kita ambilkan kurbannya? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab karena keterbatasan saya. Nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya. Ya. Jazakumullah khairan. Insyaallah saya praktekkan. Wa iyyakum wa iyyakum. Jadi kalau ada yang belum belum lengkap pembahasannya, nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Ya. Lanjut Mas Imam. Satu pertanyaan lagi saja mungkin ya, karena belum door prize ini. Sebentar lagi di wilayah timur sudah asar soalnya. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz dari Ibu Tri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika kita punya niat berkurban, akan tetapi di saat itu ada saudara dekat kita sedang membutuhkan biaya untuk sekolah. Sebaiknya kita tetap membeli hewan kurban atau diberikan ke saudara yang sedang membutuhkan. Sedangkan niat kita tahun ini mau berkurban, Ustadz. Tafadhol jawabannya, Ustadz. Ya, tentunya wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala
seperti yang tadi kita sebutkan ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, adalah menghindarkan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Dan dengan menjalankan kurban ini tentunya kita sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasannya tentunya menjawab ini harus dengan detail, ya. Contohnya saudara dekat, ya, saudara dekat itu siapa? Ya, saudara dekat itu siapa? Apakah keponakan dan lain-lain sebagainya. Tapi hal ini tidak menghilangkan kewajiban kurban bagi kita. Ya, jadi kalau saya pribadi, wallahu alam bisawab, ya, adalah dengan tetap berkorban, ya, tetap berkorban. Nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan, ya, saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan berikan solusi lagi, solusi yang lain, ya, rezeki yang lain, ya, untuk kita dapat membantu saudara yang sedang membutuhkan. Kecuali kalau kebutuhannya itu benar-benar yang darurat, ya, mungkin kita punya kewajiban untuk membantunya. Ya, akan tetapi kalau seperti yang disebutkan di sini, wallahu a'lam bishawab, ya, kita tetap mendapatkan kewajiban berkurban. Ya. Apalagi sedangkan niat kita tahun ini mau berkurban. Kalau kita sudah berniat, ya, apalagi niat tersebut adalah niat untuk sebuah kewajiban, maka lakukan dulu niatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, jawaban-jawaban saya di sini itu dengan ilmu yang saya miliki. Jika nanti kurang mantap, bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan sesi tanya jawab kali ini. Bagi Bapak Ibu yang telah bertanya, baik itu dalam via langsung ataupun dari via chat, bisa menghubungi nomor yang akan saya terakan di dalam komen untuk memberikan alamat rumah, karena akan kami kirimkan merchandise dari Sultan Fatih Tour and Travel. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan yaitu dengan pemaparan paket umroh tahun 2025 oleh Direktur Utama Sultan Fatih Tour and Travel, yaitu Ibu Sulastri Ummu Al-Fatih. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya mohon izin undur diri dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Hanif. Baik, sebentar ya, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya sehat, Bapak Ibu ya. Apa kabarnya? Insya Allah sebagian mungkin beberapa yang sudah pernah ketemu dengan saya ataupun memang bahkan
umroh bareng dengan saya. Ya, sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin sudah ada beberapa jamaah yang sudah berkali-kali umroh bersama Sultan Fatih, baik dari Jakarta ataupun di luar daerah ya. Semoga nanti kita dipertemukan lagi bisa berangkat umroh ataupun haji dengan Sultan Fatih. Insya Allah saya akan memberikan informasi sedikit untuk beberapa paket. Jadi ini adalah alhamdulillah teman-teman bisa gabung di kajian perdana. Kajian perdana dari Sultan Fatih yang insya Allah nanti akan berkelanjutan setiap 2 pekan sekali online, dan insya Allah pada puncaknya saya berharap nanti tahun depan kita bisa mengadakan kajian akbar secara offline dari seluruh Indonesia terutama ya, ataupun dari yang dari luar negeri juga, beberapa jamaah dari luar negeri. Semoga bisa bergabung. Jadi insya Allah nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa bergabung di acara akbar kami nanti, ya, mengajak saudara teman dan sebagai ajang silaturahmi kepada sesama teman alumni, ya, dalam satu grup keberangkatan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita untuk musim tahun depan ya, kita akan membuka paket mulai di bulan Juni, 25 Juni, after hajian ya, insya Allah. Kita ada beberapa untuk tahun ini. Biasa Sultan Fatih itu kan memang best sellernya adalah umroh plus Turki ya. Tapi qadarullah tahun kemarin umroh plus Turki kita harga promonya tidak yang murah sekali gitu ya. Karena memang dari Saudianya, tiket Saudianya tidak ada yang promo sekali. Tapi insya Allah kita tetap memberikan promo harga terbaik tahun ini di startnya untuk umroh plus Turki di start 29,9 juta. Jadi Bapak Ibu misalkan masih ada beberapa yang pengen ke Turki dengan harga yang super promo, masih insya Allah akan tetap kita berikan harga paket promo dengan tawaran yang terbaik. Ya, next Mas Iman. Baik, jadi kita ada paket yang paling murah tahun ini gitu ya. Jadi tahun kemarin kita ada buka paket umroh itu umroh reguler super promo dengan pesawat Indigo, tapi ternyata beberapa mungkin jamaah yang sudah pernah merasakan paket umroh Indigo, pesawat Indigo, merasa sebenarnya paket yang kita berikan sama gitu ya, tapi hanya beda di pesawatnya yang memang pesawat budget gitu ya, low budget, dan itu lebih kecil, meskipun transitnya justru lebih pendek, tapi merasa terburu-buru justru ya. Jadi kita ubah menjadi upgrade di pesawatnya, menjadi pesawat Oman Air, gitu ya. Jadi insya Allah nanti di tanggal 25 Juni itu sudah ada paket umroh super promo 24,9 juta. Itu tinggal 6 seat ya Mas Imam ya. Jadi sudah mau full gitu ya. Alhamdulillahnya sudah daftar dari semenjak sebelum Lebaran gitu ya, sebelum Idul Fitri. Jadi insya Allah seatnya sudah full, tapi ada beberapa paket promo juga yang insya Allah akan kita adakan di bulan September, Oktober, November. Jadi paket promo ini memang kita keluarkan untuk sebagai hadiah sebenarnya ya, untuk jamaah-jamaah yang mungkin pengen berangkat umroh lagi ataupun mengajak saudara-saudaranya. Seperti tadi ada jamaah yang mendaftar yang memberangkatkan beberapa keluarganya gitu ya, dalam satu grup 11 orang gitu ya, maka bisa ambil paket yang super promo ini 24,9 juta ya Bapak Ibu ya. Insya Allah akan diberlakukan khusus untuk alumni, insya Allah akan diberikan diskon khusus ya. Semua paket untuk grup alumni insya Allah akan diberikan paket khusus, diskon khusus ya. Berikutnya Mas Imam ya. Semua fasilitasnya sama ya Bapak Ibu. Jadi apa sih bedanya paket promo dengan reguler misalnya? Apa sih bedanya paket promo dengan umroh plus Turki misalnya? Sebenarnya semua paket itu sama. Hanya memang kita seperti paket yang 24,9 kita keluarkan budget untuk perlengkapannya. Mungkin Bapak Ibu sudah punya koper sendiri yang dari travel yang sudah pernah berangkat dari Sultan Fatih misalnya, atau memang punya stok
koper sendiri yang pribadi, nah nanti bisa membeli covernya saja itu untuk membungkus kopernya, itu saja. Jadi selain itu apa? Fasilitas hotel, makan, semuanya sama, tidak ada yang insya Allah yang tidak dikurangi. Hanya bedanya adalah di posisi hotel Mekahnya saja Bapak Ibu. Jadi di Mekahnya posisi yang kita reguler misalnya itu di Ajiat. Maka untuk yang paket super promonya kita di MR Andalusia itu insya Allah di belakang Hilton di Misfalah, jaraknya sama. Jarak hotelnya sama, hanya beda di ininya saja, lokasinya saja, gitu ya. Kalau biasanya kalau yang sudah pernah sering umroh gitu ya, akan membedakannya apa antara hotel Ajiat dengan Misfalah adalah di Ajiat hotelnya itu insya Allah lebih sedikit luas sedikit saja. Untuk makannya sama, gitu ya. Jaraknya juga hampir sama insya Allah. Sekitar jalan 10 menitan kalau kita jalan cepat ya sampai pelataran Masjidil Haram. Hanya beda, nah di Misfalah itu memang hotelnya terkesan memang sedikit seperti apartemen yang agak lebih sempit. Tapi so far fasilitasnya sama, insya Allah makannya juga enak gitu ya. Beberapa testimoni dari jamaah gitu ya, mereka merasakan makannya juga enak. Tapi di daerah Misfalah itu harus kalau memang mau sholat wajib 5 waktu, harus jalan 1 jam minimal sebelum waktu sholat. Karena apa? Ketika nanti sudah waktunya azan sholat wajib, maka penutup di belakang Hilton akan ditutup. Itu saja. Selebihnya fasilitas insya Allah sama semuanya. Begitu ya. Kenapa yang membedakan agak murahnya di hotelnya hanya di situ saja. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kenapa paketnya murah ternyata nanti ditaruhnya yang jauh. Misalnya ya khawatirnya itu. Atau khawatirnya pakai shuttle bus. Tidak ya Bapak Ibu ya. Sama insya Allah fasilitasnya. Beberapa paket reguler pun yang misalnya untuk mix aja juga untuk hotelnya di MR Andalusia. Insya Allah hotelnya lumayan mencukupi juga. Untuk Mekah, Madinahnya, hotelnya insya Allah sama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next. Baik, ya, untuk fasilitas insya Allah semuanya sama ya. Handling dari Bandara Indonesia semuanya juga sama, sudah ada handlingnya yang mengurus koper Bapak Ibu sampai kemudian masuk imigrasi, dapat makan juga di bandara insya Allah ya. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di bandara di Jakarta, maka insya Allah sudah dapat makan. Di Saudi pun akan makan 3 kali sehari. Oke, insya Allah pahamlah untuk paket-paketnya. Oke, Mas Imam, next. Sama pembimbing umroh juga tetap akan ada dalam setiap grup keberangkatan, tidak dibedakan ya. Sama dengan ustadz-ustadz yang biasa kami kerjasama untuk membimbing selama di Madinah dan Mekah. Oke, next. Bis full AC sudah jelas ya, perpindahan dari city tour akan sama prosesnya, tidak ada dibedakan dengan paket reguler apapun. Oke, next. Nah, ini yang tadi. Yang exclude-nya hanya memang pembuatan paspor kita keluarkan dari paket, kemudian vaksin meningitis sama perlengkapan travel yang tadi misalkan Bapak Ibu sudah mau pakai koper sendiri. Gitu ya. Oke, next. Baik, ini misalkan Bapak Ibu nih ada yang mungkin satu keluarga, ada yang sudah punya kopernya travel Sultan Fatih baik itu koper lama gitu ya, itu nggak apa-apa dipakai saja. Tapi misalkan ada yang belum punya perlengkapan dari Sultan Fatih, bisa beli dengan paket yang tercantum gitu ya. Nanti misalkan Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, bisa dikirim flyernya sama admin gitu. Ya silakan Mas Imam, next. Baik. Ada lagi adalah yang kedua adalah paket promo plus POIF 27,9 juta. Tidak ada bedanya insya Allah untuk fasilitasnya. Hanya beda untuk yang paket ini biasanya tiketnya lebih mahal sedikit. Meskipun sama Oman gitu ya, tapi Omannya reguler gitu ya. Bedanya apa? Jadi sebenarnya untuk perbedaan pesawat itu antara yang promo dan tidak itu tinggal tidak ada terus kemudian pesawat nanti ternyata makannya dibedakan enggak ya? Sama saja, hanya untuk yang paket plus Toif ini biasanya omannya kita sudah kena harga gitu ya, kena harga paket kedua gitu ya tiketnya. Terus kita bonus plus Toif ya, jadi
Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah umroh gitu ya, pengen ke Taif itu bisa. Karena Taif itu apa? Jadi di Taif itu harus seharian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan meninggalkan sholat wajib 1 hari gitu ya. Dari subuh akan dapat. Jadi zuhur, asar, maghrib biasanya. Itu nanti tidak dapat, tapi maghrib masih bisa di jamak akhir sama isya gitu ya. Jadi kalau yang sudah sering umroh boleh nanti ambil paket yang ini plus Tour Taif, dan ini sudah saya include-kan perlengkapan. Jadi Bapak Ibu bisa ambil perlengkapan juga kopernya. Misalkan Bapak Ibu sudah alumni, sudah punya kopernya nggak diambil boleh, nanti akan dikurangin biayanya perlengkapannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan untuk fasilitas insya Allah. Sama akan dapat handling juga gitu ya. Bisnya juga sama, AC akan selama full selama di Madinah dan Mekah gitu. Terus kemudian nanti pembimbingnya juga ada, plus Taifnya nanti akan dapat makan siang, biasa makan siang nasi mandi ya di nasi biryani di Taif gitu ya. Itu untuk paket yang 27,9. Exclude-nya apa? Hanya paspor sama vaksin meningitis saja. Itu hanya standar yang bisa ini ya. Kalau selain itu semuanya all in sama. Semenjak dari Jakarta sudah dapat makan, semuanya sudah difasilitasi. Begitu ya. Next. Baik, untuk ini adalah paket regulernya. Jadi kita menyediakan paket reguler, misalnya Bapak Ibu itu ada yang pingin sekarang sedang booming, pingin naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, maka boleh nih ambil paket yang 28,9. Pesawatnya apa? Insya Allah naik Garuda Airlines. Garudanya dari Jakarta langsung Jeddah tanpa transit ya. Jadi kalau pesawat yang tanpa transit itu biasanya apa? Untuk pesawat regulernya adalah Garuda Saudia, Garuda dan Saudia Airlines. Kemudian untuk pesawat budget tapi direct biasanya pakai Lion. Nah, kita pakai pesawat Garuda Airlines gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang sudah sering naik Oman ataupun Qatar, maka boleh mencoba paket ini, dan itu sudah dapat kereta cepat dari Madinah ke Mekahnya. Terus kemudian perlengkapannya sudah full. Jadi untuk yang paket reguler ini, Bapak Ibu sudah dapat 2 koper besar dan koper kabin ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu kopernya hanya besar saja. Nah, sekarang koper Sultan Fatih itu full paketnya dapat koper kabin. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, next Mas Imam, insya Allah 3 paket itu ya. Kalau untuk hotel dibedakannya hanya di Mekahnya ya Bapak Ibu. Jadi Mekah itu yang tadi saya sampaikan untuk paket promonya kita di Bisfalah di belakang Hilton. Maka kalau untuk paket hotel reguler ini yang 28,9 gitu, kita pakainya Almasa Grand. Nah, Bapak Ibu biasa sudah sering pakai Almasa Grand gitu ya. Karena biasa Emir Andalusia kita paketkan untuk harga paket promonya saja ataupun Ramadan biasanya. Gitu ya. Nah, kalau untuk Almasa Grand itu posisinya di belakang Tower Zamzam, jalannya hampir sama 10 menitan. Kalau dulu kita sering pakainya Fajar Bari 2 atau sekarang biasa Maisan Al-Makom. Maka Al-Masa ini posisinya di mana? Jadi kalau Maisan Al-Makom atau Fajar Bari 2 itu ke kanan nanjak, ke kiri nanjak, maka Al-Masa itu lurus saja di belakang Tower Zamzam. Gitu ya Ibu. Jadi jaraknya insya Allah jalan kaki juga sekitar 10 menitan saja. Untuk makan insya Allah sama, bintang 3 rata-rata untuk makan masih tradisional, bukan internasional maksudnya ya, masih Indonesia banget. Jadi insya Allah masih masuk untuk lidah-lidah orang Indonesia. Dan masakannya selama ini testimoninya baik, enak gitu ya. Yang penting ada sambelnya orang Indonesia ya, Masya Allah. Gitu. Oke? Handling sama, dapat handling bandara dari Jakarta, Jeddah gitu ya, sampai kepulangan. Bahkan ketika di hotel pun Bapak Ibu sekarang tidak perlu angkut-angkut koper sendiri. Koper akan langsung diantar di depan kamar masing-masing insya Allah ya Bapak Ibu. Baik. Ya, sama dapat pembimbing umroh, tetap sama dari Indonesia akan dapat didampingi sama tour leader gitu ya. Dari Indonesia ada tour leader, di Mekahnya ada mutawif ya. Jadi dalam satu grup keberangkatan,
minimal 35, 45 sampai 50 orang pernah gitu ya dalam satu grup tetap akan dapat satu pembimbing dari Indonesia dan satu pembimbing mutawif dari Saudi. Seperti itu. Next. Exclude paketnya sama, dikeluarkannya hanya paspor dan vaksin meningitis. Untuk vaksin meningitis itu sebenarnya untuk saat ini kita masih menunggu informasi untuk keberangkatan tahun depan setelah hajian ya, karena untuk saat ini itu masih diwajibkan. Tapi sebenarnya meskipun itu apakah nanti diwajibkan atau tidak, menurut saya juga gitu ya, bagi lansia terutama vaksin meningitis itu diperlukan sangat ya, karena mau nggak mau kita di Saudi itu berkumpul dengan banyak orang dari berbagai negara. Kita tidak tahu apakah daya tahan tubuh kita itu kuat atau tidak untuk melawan virus-virus yang berterbangan gitu ya. Jadi kalau memang itu lansia mau nggak mau wajib gitu ya, diwajibkan saja untuk vaksin meningitis gitu ya. Next. Oke, baik Bapak Ibu, ini 3 paparan paket yang umroh saja gitu ya. Ada beberapa paket yang umroh plus, terutama umroh plus Turki, kita sudah keluarkan paket sampai di akhir tahun. Mungkin Bapak Ibu mau buat liburan akhir tahun gitu ya, itu boleh nanti. Itu sudah keluar paketnya. Jadi kalau untuk paket yang umroh saja gitu ya, itu ada pilihan 3 paket. Boleh Bapak Ibu misalkan mau daftarkan gitu ya, ke saudara-saudaranya mau daftar ulang gitu ya, boleh nanti di referral untuk diskonnya begitu. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari paketnya. Siapa saja yang hadir hari ini? Masya Allah. Ada Ibu Anissa, Paris, Mbak Aulia, Bu Ana, ya, Bu D Erna, Masya Allah. Ada yang terjauh hari ini dari mana? Jamaah mungkin yang paling lama dari mungkin ada beberapa mungkin belum sempat hadir ya. Dari tahun berapa? Tahun 2018 ada? Kalau 2019 berarti akhir pandemi ya biasanya. Izin tanya, Bu, boleh? Ya baik, Pak Wahyu. Ya, makasih sebelumnya ya udah ada diberi kesempatan. Ini Bu, akhir-akhir ini kan banyak sekali travel yang menawarkan paket bersama dengan Al-Ula. Nah, Sultan Fatih kok belum ada ya paket Al-Ula itu? Sebenarnya teman-teman saya itu pada nanya ke saya tuh, Sultan Fatih ada paket plus Al-Ula nggak gitu? Kenapa Sultan Fatih belum ada sih? Iya, benar. Jadi sebenarnya paket Al-Ula ini kita sempat juga mau, insya Allah nanti ke depannya semoga ada ya, dan nanti kita buka juga. Jadi pertimbangan dari umroh Al-Ula ini sebenarnya, selain memang kita harus memang berusaha untuk cari penerbangan, jadi Qatar itu ada penerbangan yang landingnya di Al-Ula Pak, gitu ya, gitu. Jadi itu bisa itu, cuma pesawat itu tidak yang sering ada, gitu ya. Jadi mungkin kalau memang difokuskan nanti kita mau buka paket ke Al-Ula bisa gitu. Karena kalau pertimbangan yang harus plus Al-Ula, terus kemudian jalannya dari Madinah, itu capek sekali Pak. Untuk jamaah yang baru terutama ya, ataupun kecuali memang benar-benar ada yang pingin banget ke Al-Ula, itu boleh arrange sendiri gitu. Karena perjalanannya itu jauh. Berangkat pagi itu bisa sampai jam 12 malam itu baru sampai ke Madinah lagi Pak kalau tidak nginap.
Ya, jadi misalkan ada yang pengen ke Al-Ula sebenarnya di paket manapun boleh, tapi harus menyediakan waktu dari seharian sampai malam. Saya soalnya pernah perjalanan dari Madinah, bukan mencari penerbangan yang langsung di Al-Ula, itu berangkat di jam setengah 8 pagi, jam 12 malam baru sampai. Gitu. Jauh ya, Itu berarti. pakai kendaraan Jauh sekali. kecil, Pak. Apalagi kalau pakai bis akan lebih lama gitu loh. Karena satu kali perjalanannya itu sekitar 3 jaman gitu ya. Itu kalau nggak banyak ininya istirahatnya dan lain-lain ya. Dan itu. Nah, kecuali kita dapat penerbangan Qatar yang landing di Al-Ula. Itu bisa. Nanti di Al-Ula kita bisa landing di situ tapi dijemputnya sama bisnya dari situ tuh baru boleh. Jadi kita tidak melakukan perjalanan PP ya. Jadi hanya satu kali jalan 3 jam tersebut. Kalau PP dari Madinah memang seperti itu, Pak. Jadi masih pertimbangannya bagi mereka yang umrohnya dan itu kalau bisa itu jangan ambil yang umrohnya 9 hari karena akan sayang waktunya terpotong. Karena kalau di Madinah kan sholat harus ke masjid ya, itu untuk Iya. dapat pahala. Gitu. Nah, kalau ambil paket yang 12 hari bisa. Insya Allah bisa dijadwalkan ke sana. Begitu, Pak Wahyu. Ya, mungkin Baik, memang baik. kalau ada yang penasaran banget boleh ambil paket manapun nanti bisa di agendakan Orang ke sendiri sana. ya. Iya, betul di arrange nanti diantar sama mutawifnya. Begitu Pak Wahyu. Oke, makasih Bu. Iya, baik Pak Wahyu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada nanti bisa langsung kita foto bersama ya screen ini. Mau Supaya bertanya? bisa. Ya, boleh. Oh, Pak Ustadz Ali. Pak Ustadz Ali Bahmid sekarang sudah pindah ke Tasik nih. Ya, coba. Apa tahu Pak Ali? Qadarullah, Qadarullah mau bertanya, ini ada orang yang beli mie ayam nih, ya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Lanjut yang lain, lanjut. ya, tahu. Oke, kalau tidak ada, boleh kita foto bersama, kemudian di close, Mas Imam. Insya Allah kita bertemu lagi. Semoga yang bisa hadir hari ini bisa konsisten untuk ikut kajian ya. Semoga bisa menebar kebaikan, informasi ke teman-teman yang lain juga. Jadi kita permulaan ini semoga tahun depan insya Allah kita bisa mengadakan pertemuan offline ya insya Allah. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari saya jazakumullahu khairan, teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Astri Ummu Al-Fatih atas pemaparan paket umroh tahun 2025 Sultan Fatih Tour and Travel. Baik, Bapak Ibu yang telah hadir pada acara siang hari ini, Alhamdulillah semoga apa yang diberikan, baik itu berupa ilmu ataupun berupa penawaran paket, semoga dapat bermanfaat bagi dirinya masing-masing ataupun bisa memberikan manfaat kepada lingkungan dan juga keluarga terdekatnya. Sebelum kami tutup acara siang hari ini, boleh minta waktunya sebentar untuk membuka kamera karena akan kami capture. Boleh, silakan Bapak Ibu di open kameranya. Oke. Slide pertama boleh dibuka dulu ya. Slide pertama saya capture 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik.
Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya pada acara siang hari ini. Saya selaku moderator pada acara siang hari ini mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknis, baik itu ucapan maupun perbuatan. Yang baiknya dari Allah, yang buruknya dari kami dan juga syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,